Dengar ya, tanggal 6 Februari 2026 ini ada sesuatu yang sedang terjadi di Indonesia yang kebanyakan orang masih belum sadar. Sementara jutaan orang sibuk scroll media sosial nyari peluang bisnis online yang ribet, ada sekelompok kecil masyarakat yang diam-diam mengumpulkan kekayaan dari hal-hal sederhana di sekitar mereka. Dan yang bikin gua penasaran, kenapa ini masih jadi rahasia? Halo semuanya, selamat datang di channel Asupan Otak. Kalau ini pertama kalinya kamu nonton channel ini, langsung aja subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten yang bisa buka mata kamu tentang peluang kekayaan yang tersembunyi. Jadi gini ceritanya, gue baru aja ngobrol sama teman gue yang tinggal di Malang. Dia cerita kalau tetangganya yang dulunya kerja serabutan sekarang bisa beli mobil baru. Gua kira dia dapat warisan atau bisnis besar. Ternyata bukan. Dia cuma fokus ke satu hal sederhana yang orang lain anggap remeh. Dan itu bukan cuma 1-2 orang, banyak. Hari ini, gue bakal bongkar 7 aset murah yang diprediksi bakal jadi rebutan di tahun 2026. Tapi sebelum itu, gue mau kasih peringatan. Kalau kamu tipe orang yang cuma mau dengerin teori tanpa action, mending skip video ini. Karena semua yang gue bahas bisa langsung kamu aplikasikan. Langsung aja kita mulai. Aset pertama, tanaman herbal dan bumbu dapur. Oke, gue tahu apa yang ada di pikiran kamu sekarang. Menanam tanaman, itu kan buat petani. Stop, justru mindset kayak gitu yang bikin kamu kehilangan peluang. Gue punya cerita menarik nih. Kemarin gue ke pasar tradisional dekat rumah, lagi pengen beli bahan buat bikin wedang jahe. Gue nanya harga jahe merah ke pedagang sayur. Tahu berapa? Rp50.000 per kilogram. Gue kaget. Terus gue tanya serai buat teh, Rp5.000 per batang. Kunyit, Rp20.000 per kilogram. Daun salam yang cuma segenggam kecil, Rp3.000. Lengkuas, Rp15.000 per kilogram. Gue pikir-pikir, kalau setiap minggu beli bumbu-bumbu kayak gini, dalam sebulan bisa habis Rp100.000 sampai Rp200.000 cuma buat bumbu dapur. Dalam setahun, lebih dari Rp2 juta. Dan itu cuma buat satu keluarga kecil. Coba sekarang kamu perhatikan, setiap kali ibu-ibu masak pasti butuh apa? Serai, jahe, kunyit, daun salam, daun jeruk, lengkuas, kencur. Ini kebutuhan harian yang gak akan pernah hilang. Mau ekonomi lagi susah atau lagi bagus, orang tetap masak, dan orang tetap butuh bumbu. Nah, disinilah peluang emasnya. Kenapa kamu gak tanam sendiri? Sekarang, bayangin kalau kamu tanam sendiri di halaman rumah. Satu rumpun serai bisa panen 10-15 batang setiap bulan. Dan yang menarik, serai itu sekali tanam bisa panen berulang-ulang bertahun-tahun. Kamu tinggal rawat, siram, sesekali kasih pupuk kandang atau kompos. Kalau kamu punya 10 rumpun serai, itu 100-150 batang per bulan. Untuk konsumsi sendiri mungkin cukup 30-40 batang. Sisanya, jual ke tetangga, ke warung makan, atau ke pedagang sayur keliling. Dijual setengahnya aja dengan harga Rp3.000 per batang, itu Rp225.000 sampai Rp300.000 per bulan. Dari serai doang loh. Belum jahe, ini yang lebih menggiurkan. 1 kilogram bibit jahe merah harganya sekitar Rp50.000. Kamu bisa beli di pasar tradisional atau toko pertanian. Jahe ini ditanam di polybag besar atau karung bekas berisi campuran tanah dan kompos. Dalam 8-10 bulan, 1 kilogram bibit jahe bisa berkembang jadi 5-8 kilogram. Sekarang, hitung. Harga jual jahe merah Rp50.000 per kilogram. Kalau kamu panen 6 kilogram, itu Rp300.000. Modal bibit Rp50.000, biaya media tanam dan pupuk mungkin Rp20.000. Total modal Rp70.000. Untung bersih Rp230.000. Itu dari 1 kilogram bibit. Kalau kamu tanam 10 kilogram bibit jahe di 10 polybag besar atau karung bekas, dalam 10 bulan kamu bisa panen 50-80 kilogram. Dengan harga Rp50.000 per kilogram, itu Rp2,5 juta sampai Rp4 juta. Dikurangi modal Rp700.000, untung bersih kamu Rp1,8 juta sampai Rp3,3 juta dalam 10 bulan. Lumayan banget kan? Dan yang paling penting, permintaannya nggak pernah turun. Kenapa? Karena sekarang makin banyak orang yang sadar pentingnya jamu tradisional dan herbal alami. Apalagi setelah pandemi kemarin, kesadaran kesehatan naik drastis. Jahe untuk wedang, untuk jamu, untuk masakan.
kunyit untuk jamu kunyit asam, untuk bumbu kuning, untuk obat tradisional, serai untuk teh herbal, untuk mengusir nyamuk, untuk aromaterapi. Gue punya temen yang mulai nanam jahe merah di halaman rumahnya tahun lalu. Awalnya dia cuma nanam 5 kg bibit di karung bekas. Setelah 9 bulan, dia panen 35 kg. Dia jual ke toko jamu dan pasar tradisional, dapat 1,7 juta rupiah bersih. Dia kaget sendiri. Sekarang, dia scale up, udah tanam 50 kg bibit. Terus ada kunyit. Ini juga tanaman yang gampang banget dirawat. Cara tanam sama kayak jahe. Harga jual kunyit segar Rp15.000 sampai Rp25.000 per kilogram. Tapi kalau kamu keringin dan jadiin bubuk kunyit, harganya bisa Rp100.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Cuma perlu dijemur sampai kering, terus ditumbuk halus atau di blender. Kemas dalam plastik klip kecil-kecil, jual di marketplace atau ke toko jamu. Lengkuas juga sama. Daun salam malah lebih gampang lagi. Ini pohon yang bisa tumbuh besar dan produksi daun terus-menerus. Sekali tanam bisa panen daun bertahun-tahun. Harga daun salam segar Rp10.000 sampai Rp15.000 per 100 gram. Kalau kamu punya satu pohon yang sudah besar, dalam sebulan bisa panen 1 sampai 2 kg daun. Itu Rp100.000 sampai Rp300.000 per bulan dari satu pohon. Daun jeruk juga begitu. Kencur, kunyit putih, temulawak, semua bumbu tradisional ini permintaannya stabil dan harganya terus naik. Tapi ada satu hal yang bikin peluang ini makin menarik di tahun 2026. Berdasarkan data terbaru dari berbagai sumber berita ekonomi, harga pangan terus naik karena beberapa faktor. Pertama, cuaca yang makin gak menentu bikin produksi pertanian gak stabil. Kadang panen melimpah, kadang gagal panen karena banjir atau kekeringan. Kedua, biaya distribusi makin mahal. Harga BBM naik, biaya logistik naik. Ini bikin harga sayur dan bumbu dari desa ke kota jadi mahal. Ketiga, konsumsi masyarakat terus bertambah karena jumlah penduduk bertambah, sementara lahan pertanian berkurang karena jadi perumahan atau pabrik. Artinya apa? Harga tanaman herbal dan bumbu dapur bakal terus naik. Siapa yang menanam sekarang, dialah yang untung nanti. Bahkan kalau kamu cuma tanam buat konsumsi sendiri, itu sudah menghemat jutaan rupiah per tahun. Dan kamu nggak butuh lahan luas. Halaman 2 kali 3 meter pun cukup. Malah kalau kamu tinggal di apartemen atau rumah yang nggak punya halaman, kamu bisa pakai sistem vertical garden atau kebun vertikal. Pakai pipa paralon yang dilubangin, digantung di dinding, terus diisi tanah dan bibit. Atau pakai rak bertingkat dari bambu atau besi, taruh polybag-polybag di setiap tingkat. Gue pernah lihat ada yang tinggal di apartemen tapi berhasil nanam puluhan pot tanaman herbal di balkon. Dia pakai rak 4 tingkat, setiap tingkat muat 10 pot, total 40 pot. Dia tanam serai, daun jeruk, kemangi, daun bawang. Hasilnya, dia nggak pernah beli bumbu lagi, malah ada surplus yang dia jual ke tetangga seapartemen. Modalnya berapa? Paling Rp200.000 sampai Rp500.000 untuk bibit, polybag, tanah, dan pupuk. Polybag ukuran sedang harganya Rp500 sampai Rp1.000 per buah. Tanah dan kompos bisa beli di toko pertanian, Rp10.000 sampai Rp20.000 per karung. Bibit bisa dari pasar tradisional, beli jahe, kunyit, lengkuas yang sudah ada tunasnya, langsung tanam. Atau beli bibit serai yang sudah jadi rumpun kecil, Rp5.000 sampai Rp10.000 per rumpun. Perawatannya gampang, siram setiap pagi atau sore, tergantung cuaca. Kalau musim hujan, nggak perlu sering-sering. Kasih pupuk kandang atau kompos sebulan sekali. Bersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman. Itu aja, nggak ribet. Dan satu lagi yang penting, kalau kamu malas jualan atau nggak ada waktu, tanam buat konsumsi sendiri pun sudah sangat menguntungkan. Bayangin kamu nggak perlu beli serai, jahe, kunyit, daun salam, daun jeruk lagi. Itu penghematan minimal Rp100.000 per bulan atau Rp1,2 juta per tahun. Dalam 5 tahun itu Rp6 juta yang nggak keluar dari kantong kamu. Dan kalau kamu jual surplusnya, itu bonus. Mulai dari jual ke tetangga, ke warung makan sekitar rumah, ke pedagang sayur keliling, atau bahkan online lewat marketplace dan media sosial. Banyak grup Facebook atau WhatsApp yang khusus jual beli produk pertanian segar. Kamu tinggal join, upload foto tanaman kamu, kasih harga, tunggu orderan. Satu tips lagi dari gue, kalau kamu serius mau jadiin ini sebagai sumber penghasilan, fokus pada kualitas dan konsistensi. Pastikan tanaman kamu sehat, bersih, dan bebas hama. Panen pada waktu yang tepat supaya kualitas tetap bagus. Dan jaga stok supaya pembeli nggak kecewa kalau tiba-tiba kamu kehabisan. Bangun relasi baik dengan pembeli. Kasih harga yang fair. Nggak kemahalan, tapi juga nggak terlalu murah.
Responsif kalau ada yang tanya, dan yang paling penting, jujur. Kalau organik, bilang organik. Kalau pakai pupuk kimia, bilang juga. Kejujuran itu akan bikin pelanggan percaya dan balik lagi. Nah, sekarang gue mau kasih rahasia tambahan yang jarang orang tahu. Ada beberapa tanaman herbal premium yang harganya jauh lebih mahal dan permintaannya tinggi banget di tahun 2026 ini. Pertama, kelor. Daun kelor sekarang lagi booming karena kandungan nutrisinya yang luar biasa. Protein, vitamin, mineral, antioksidan, semuanya lengkap. Daun kelor segar bisa Rp20.000 sampai Rp30.000 per kilogram. Tapi kalau sudah dikeringin dan dijadiin bubuk atau teh kelor, harganya bisa Rp150.000 sampai Rp250.000 per kilogram. Satu pohon kelor yang sudah besar bisa panen 5 sampai 10 kilogram daun segar per bulan. Itu potensi penghasilan Rp1 juta sampai Rp2,5 juta per bulan dari satu pohon aja. Kedua, moringa atau katuk. Daun katuk ini terkenal buat ibu menyusui karena melancarkan ASI. Permintaannya stabil dan harganya Rp15.000 sampai Rp25.000 per kilogram. Tanaman ini gampang tumbuh, cepat panen dan bisa dipanen setiap 2 minggu sekali. Kalau kamu punya 10 pohon katuk, dalam sebulan bisa panen 20 sampai 30 kilogram. Itu Rp300.000 sampai Rp750.000 per bulan. Ketiga, pegagan. Ini daun yang dipakai buat jamu dan obat tradisional, terutama buat meningkatkan daya ingat dan kesehatan otak. Harganya bisa Rp30.000 sampai Rp50.000 per kilogram segar. Dijual kering bisa lebih mahal lagi. Pegagan ini tumbuh merambat seperti rumput, gampang banget dirawat. Keempat, sambiloto. Ini tanaman obat yang pahit tapi khasiatnya luar biasa buat demam, diabetes, dan daya tahan tubuh. Harga daun sambiloto segar Rp20.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Kering bisa Rp100.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Kelima, kumis kucing. Tanaman ini dipakai buat obat batu ginjal dan infeksi saluran kemih. Harga per kilogram segar Rp25.000 sampai Rp40.000. Kering bisa Rp120.000 sampai Rp180.000 per kilogram. Semua tanaman herbal premium ini permintaannya terus naik karena kesadaran masyarakat tentang pengobatan herbal dan alami makin tinggi. Ditambah lagi sekarang banyak startup dan UMKM yang fokus ke produk herbal, jamu modern, teh herbal, suplemen alami. Mereka semua butuh pasokan bahan baku yang konsisten. Kalau kamu bisa jadi supplier untuk mereka, itu peluang besar. Biasanya mereka butuh pasokan rutin setiap minggu atau setiap bulan dengan volume yang cukup besar. Dan mereka lebih suka beli langsung dari petani atau pekebun karena harganya lebih murah dibanding beli dari tengkulak. Jadi strategi yang bisa kamu pakai adalah mulai tanam dalam skala kecil dulu, 10-20 jenis tanaman herbal. Rawat dengan baik, panen secara konsisten. Sambil jalan kamu promosiin ke toko jamu, warung herbal, kafe sehat, atau startup produk herbal. Tawarkan sampel gratis buat mereka coba. Kalau mereka suka dengan kualitas produk kamu, biasanya mereka bakal order rutin. Dan satu lagi yang menarik, kamu bisa bikin paket bundling. Misalnya paket herbal untuk ibu hamil, berisi jahe, kencur, kunyit, daun katuk. Atau paket herbal untuk diabetes, berisi sambiloto, daun salam, kumis kucing. Atau paket herbal untuk stamina, berisi jahe merah, temulawak, kencur, ginseng Jawa. Dikemas rapi, kasih label yang menarik, jual dengan harga premium. Percaya deh, peluang tanaman herbal dan bumbu dapur ini nggak akan mati. Selama manusia masih masak dan peduli sama kesehatan, permintaan akan terus ada. Dan kamu bisa jadi bagian dari supply chain itu sambil menghemat pengeluaran rumah tangga kamu sendiri. Aset kedua, maggot BSF atau belatung Black Soldier Fly. Nah, yang satu ini mungkin kedengaran aneh atau bahkan menjijikan buat sebagian orang. Tapi dengar dulu sampai habis sebelum kamu judge. Maggot BSF itu adalah larva dari lalat Black Soldier Fly. Bukan lalat hijau yang jorok ya. Ini lalat khusus yang nggak bawa penyakit, nggak hinggap di makanan manusia dan fungsinya justru menguraikan sampah organik. Sekarang pertanyaannya kenapa maggot ini bisa jadi aset menguntungkan? Jawabannya simpel, permintaan maggot BSF di Indonesia lagi meledak. Kenapa? Karena maggot ini adalah sumber protein hewani murah yang dipakai buat pakan ternak. Pakan ayam, pakan ikan, pakan burung, bahkan pakan kucing dan anjing. Kandungan proteinnya 40-45%, jauh lebih tinggi dari pakan konvensional. Harga maggot segar di pasaran sekarang sekitar Rp8.000 sampai Rp12.000 per kilogram. Harga maggot kering bisa Rp40.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Dan yang bikin menarik, biaya produksinya hampir nol. Kenapa?
Karena maggot ini makan sampah organik, sisa sayuran, sisa buah, ampas tahu, ampas tempe, kotoran ternak, semuanya bisa jadi pakan maggot. Gue punya kenalan yang mulai budidaya maggot BSF setahun lalu. Modalnya cuma Rp500.000 buat bikin kandang sederhana dari kayu dan jaring. Terus beli bibit lalat BSF seharga Rp100.000. Pakan maggotnya dia ambil gratis dari pasar tradisional, pedagang sayur yang buang sampah organik setiap hari. Setiap hari, dia bisa panen 5-10 kg maggot segar. Dijual ke peternak ayam kampung dan lele dengan harga Rp10.000 per kilogram. Itu Rp50.000 sampai Rp100.000 per hari. Dalam sebulan, penghasilannya bisa 1,5 juta sampai 3 juta rupiah. Cuma dari ngolah sampah organik. Sekarang, dia scale up, bikin 10 kandang. Penghasilannya naik jadi 15 juta sampai 30 juta rupiah per bulan. Dan yang menarik, dia juga jual pupuk organik hasil sampingan dari budidaya maggot. Namanya Kasgot atau Kascing Maggot. Harganya Rp5.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Dalam sebulan, dia bisa produksi 200 sampai 300 kg Kasgot. Itu tambahan penghasilan 1 juta sampai 3 juta rupiah per bulan. Total penghasilannya sekarang bisa 20 juta sampai 35 juta rupiah per bulan dari budidaya maggot dan pupuk organik. Dari yang awalnya cuma modal Rp600.000 dan mulai dari garasi rumah. Cara kerjanya gini, kamu bikin kandang sederhana dari kayu atau bambu, ukuran sekitar 2 x 1 meter, tinggi 1 meter. Tutup dengan jaring atau kain kasa supaya lalat BSF bisa masuk, tapi lalat lain gak bisa. Di dalam kandang, kamu taruh bak atau ember besar berisi sampah organik yang sudah dicacah kecil-kecil. Lalat BSF betina akan datang, masuk ke kandang, terus bertelur di sampah organik itu. Dalam 3-5 hari, telur menetas jadi maggot kecil-kecil. Maggot ini akan makan sampah organik dengan rakus. Dalam 2 minggu, maggot tumbuh besar dan siap panen. Kamu tinggal ayak atau saring sampah organik itu, pisahkan maggotnya. Maggot yang sudah besar bisa langsung dijual segar atau dikeringin dulu. Kalau mau dikeringin, kamu bisa jemur di bawah matahari atau pakai oven pengering sederhana. Maggot kering lebih tahan lama dan harganya lebih mahal. Sisa sampah organik yang sudah diurai oleh maggot itu jadi pupuk organik berkualitas tinggi. Kandungan haranya lengkap, teksturnya seperti tanah gembur, baunya juga nggak menyengat. Pupuk ini bisa kamu pakai sendiri atau kamu jual. Yang paling menarik dari budidaya maggot ini adalah skalabilitasnya. Kamu bisa mulai dari 1 kandang kecil di halaman belakang rumah. Kalau sudah jalan dan menguntungkan, kamu bisa tambah jadi 5 kandang, 10 kandang, atau bahkan 50 kandang. Semakin banyak kandang, semakin besar produksi, semakin besar juga penghasilan. Dan pasar maggot di Indonesia masih sangat besar dan belum terpenuhi. Hampir semua peternak ayam kampung, peternak lele, peternak burung, mereka semua butuh maggot sebagai sumber protein murah. Harga pakan pelet terus naik, sementara maggot harganya stabil dan bahkan lebih murah. Jadi permintaannya terus ada. Belum lagi sekarang mulai banyak startup dan perusahaan yang produksi pakan hewan berbasis protein serangga, termasuk maggot BSF. Mereka butuh pasukan maggot dalam jumlah besar dan rutin. Kalau kamu bisa jadi supplier untuk mereka, itu peluang besar. Terus ada juga peluang ekspor. Beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia sudah mengembangkan industri maggot BSF dalam skala besar untuk ekspor ke Eropa dan Amerika sebagai bahan baku pakan ternak dan pakan ikan. Indonesia baru mulai, jadi peluangnya masih terbuka lebar. Satu lagi yang perlu kamu tahu, budidaya maggot BSF ini juga solusi lingkungan. Setiap hari, Indonesia menghasilkan puluhan ribu ton sampah organik yang akhirnya dibuang ke TPA dan jadi masalah pencemaran lingkungan. Dengan budidaya maggot, sampah organik itu diubah jadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Jadi kamu nggak cuma cari untung, tapi juga berkontribusi buat lingkungan. Bahkan ada beberapa daerah yang pemerintah daerahnya mulai kasih insentif buat warga yang mau budidaya maggot sebagai solusi pengelolaan sampah organik rumah tangga. Kamu bisa dapat bantuan bibit lalat gratis atau bahkan modal awal dari program CSR perusahaan atau program pemerintah. Jadi kalau kamu tertarik, coba riset dulu di daerah kamu. Tanya ke Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Pertanian apakah ada program-program seperti itu. Siapa tahu kamu bisa dapat bantuan modal atau pelatihan gratis. Dan satu tips penting, kalau kamu baru mulai, fokus dulu pada kualitas produk. Pastikan maggot yang kamu produksi itu bersih, sehat, dan ukurannya seragam. Peternak lebih suka beli maggot yang kualitasnya konsisten. Dan jaga kebersihan kandang supaya nggak jadi sarang lalat lain atau hama lain yang bisa ganggu produksi.
Terus, bangun relasi baik dengan peternak di sekitar kamu. Tawarkan sampel gratis buat mereka coba. Kalau mereka puas dengan kualitas maggot kamu, biasanya mereka bakal jadi pelanggan tetap. Dan mereka juga bakal rekomendasikan kamu ke peternak lain. Word of mouth itu penting banget dalam bisnis seperti ini. Aset ketiga, jasa digital dan skill freelance. Oke, sekarang kita masuk ke aset yang gak butuh modal besar dan gak butuh lahan. Yang kamu butuh cuma laptop atau HP, koneksi internet, dan skill yang bisa kamu pelajari. Di tahun 2026 ini, ekonomi digital Indonesia terus tumbuh pesat. Makin banyak bisnis yang pindah ke online, makin banyak UMKM yang butuh jasa digital buat promosi dan jualan, dan makin banyak juga perusahaan besar yang outsource pekerjaan ke freelance karena lebih efisien dan fleksibel. Nah, disinilah peluangnya. Kamu bisa tawarkan jasa digital atau skill freelance yang permintaannya tinggi. Dan yang menarik, modal awalnya hampir nol. Kamu cuma perlu belajar skill tertentu, terus mulai tawarkan jasa kamu. Jasa digital apa aja yang lagi laris di tahun 2026? Pertama, social media management. Hampir semua bisnis sekarang punya akun media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Tapi nggak semua punya waktu atau kemampuan buat kelola akun mereka dengan baik. Mereka butuh orang yang bisa bikin konten menarik, posting rutin, balas komentar, dan engage dengan followers. Harga jasa sosial media manajemen untuk UMKM kecil bisa 1 juta sampai 3 juta rupiah per akun. Kalau kamu handle 5 akun, itu 5 juta sampai 15 juta rupiah per bulan. Dan kerjanya bisa dari rumah, fleksibel. Gue punya temen yang awalnya belajar sosial media manajemen dari YouTube dan kursus online gratis. Setelah belajar 3 bulan, dia mulai tawarkan jasa ke UMKM di sekitar rumahnya. Mulai dari warung kopi, toko baju online, salon kecantikan. Sekarang, dia handle 8 klien dengan penghasilan 12 juta sampai 20 juta rupiah per bulan. Kedua, desain grafis. Setiap bisnis butuh desain, logo, brosur, banner, poster, feed Instagram, story, infografis. Permintaannya nggak pernah habis. Dan kamu bisa belajar desain grafis dari aplikasi gratis seperti Canva atau software profesional seperti Adobe Photoshop dan Illustrator. Harga logo bisa Rp100.000 sampai Rp500.000 per logo, tergantung kompleksitas. Desain feed Instagram Rp50.000 sampai Rp150.000 per post. Desain brosur atau flyer Rp75.000 sampai Rp200.000 per desain. Kalau kamu kerja 5 hari seminggu dan setiap hari selesaiin 2 sampai 3 proyek kecil, dalam sebulan kamu bisa dapat 3 juta sampai 8 juta rupiah. Ketiga, copywriting atau jasa nulis konten. Bisnis online butuh konten buat website, blog, caption media sosial, email marketing, iklan. Tapi nggak semua orang jago nulis konten yang persuasif dan engaging. Disinilah kamu bisa masuk. Harga copywriting bervariasi. Caption Instagram Rp25.000 sampai Rp100.000 per caption, tergantung panjang dan kompleksitas. Artikel blog Rp100.000 sampai Rp500.000 per artikel, tergantung jumlah kata dan riset yang dibutuhkan. Sales page atau landing page bisa Rp500.000 sampai Rp3 juta. Kalau kamu fokus ke copywriting dan bisa produksi 20 sampai 30 konten per bulan, penghasilan kamu bisa 5 juta sampai 15 juta rupiah. Keempat, video editing. Konten video sekarang lagi sangat dominan. YouTube, TikTok, Instagram Reels, semua butuh video yang menarik. Tapi nggak semua orang punya waktu atau skill buat edit video mereka sendiri. Mereka butuh video editor. Harga jasa video editing untuk YouTube bisa Rp100.000 sampai Rp500.000 per video, tergantung durasi dan kompleksitas editing. Video pendek untuk TikTok atau Reels bisa Rp50.000 sampai Rp150.000 per video. Kalau kamu edit 30 sampai 50 video per bulan, itu penghasilan 3 juta sampai 15 juta rupiah. Kelima, website development atau jasa bikin website. Setiap bisnis sekarang butuh website, tapi biaya bikin website di agensi mahal, bisa puluhan juta. Nah, kamu bisa tawarkan jasa bikin website sederhana pakai platform seperti WordPress, Wix, atau Shopify dengan harga lebih terjangkau. Harga jasa bikin website untuk UMKM bisa 1 juta sampai 5 juta per website, tergantung fitur dan kompleksitas. Kalau kamu bisa selesain 2 sampai 4 website per bulan, itu 2 juta sampai 20 juta per bulan. Keenam, virtual assistant atau asisten virtual. Banyak entrepreneur, profesional, atau pebisnis yang butuh bantuan administratif tapi nggak mau hire karyawan full-time. Mereka butuh virtual assistant yang bisa bantu balas email, atur jadwal, riset data, input data, dan tugas-tugas administratif lainnya. Harga jasa virtual assistant bisa per jam atau per bulan.
Per jam biasanya Rp30.000 sampai Rp100.000 tergantung jenis tugas. Kalau per bulan, bisa 2 juta sampai 8 juta untuk part-time atau 5 juta sampai 15 juta untuk full-time. Ketujuh, online tutoring atau les online. Kalau kamu punya keahlian di bidang tertentu seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, coding atau skill lainnya, kamu bisa jadi tutor online. Platform seperti Ruang Guru, Zenius, atau Kuiper sering cari tutor, atau kamu bisa mulai sendiri dengan promosi di media sosial. Harga les online bisa Rp50.000 sampai Rp200.000 per jam tergantung mata pelajaran dan level. Kalau kamu ngajar 15 sampai 20 jam per minggu, dalam sebulan kamu bisa dapat 3 juta sampai 16 juta rupiah. Kedelapan, translation atau jasa penerjemahan. Kalau kamu lancar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, kamu bisa tawarkan jasa penerjemahan dokumen, artikel, atau konten. Banyak perusahaan atau individu yang butuh terjemahan, tapi nggak punya waktu atau skill. Harga jasa terjemahan biasanya per kata atau per halaman. Bahasa Inggris ke Indonesia atau sebaliknya bisa Rp300 sampai Rp1.500 per kata, tergantung kompleksitas dokumen. Kalau kamu terjemahkan 20.000 sampai 40.000 kata per bulan, itu 6 juta sampai 60 juta per bulan. Kesembilan, data entry atau input data. Ini skill yang paling basic sih, tapi permintaannya tetap tinggi. Banyak perusahaan atau bisnis yang butuh input data ke spreadsheet, database, atau sistem mereka. Kerjanya bisa dari rumah dan fleksibel. Harga jasa data entry biasanya per jam atau per project. Per jam bisa Rp20.000 sampai Rp50.000. Per project tergantung volume data. Kalau kamu kerja 6 sampai 8 jam per hari, dalam sebulan bisa dapat 3 juta sampai 10 juta rupiah. Ke-10, dropshipping atau reseller. Ini model bisnis di mana kamu jual produk orang lain tanpa perlu stok barang. Kamu promosiin produk di media sosial atau marketplace. Kalau ada yang beli, kamu order ke supplier, terus supplier kirim langsung ke pembeli. Kamu dapat selisih harga sebagai keuntungan. Keuntungan dropshipping bisa Rp10.000 sampai Rp100.000 per produk, tergantung jenis barang. Kalau kamu jual 50 sampai 100 produk per bulan, itu Rp500.000 sampai Rp10 juta per bulan. Yang paling menarik dari jasa digital dan skill freelance ini adalah kamu bisa kombinasi beberapa jasa sekaligus. Misalnya kamu tawarkan paket lengkap social media management plus desain grafis plus copywriting, atau website development plus SEO plus content writing. Paket bundling seperti ini harganya bisa lebih mahal dan klien juga lebih suka karena praktis. Semua kebutuhannya ditangani sama satu orang atau satu tim. Dan yang paling penting, semua skill ini bisa kamu pelajari secara gratis atau murah dari internet. YouTube penuh tutorial gratis. Ada platform kursus online seperti Coursera, Udemy, Skillshare yang sering kasih diskon besar atau bahkan gratis. Ada juga komunitas-komunitas belajar online di Facebook atau Telegram yang saling share ilmu dan pengalaman. Jadi nggak ada alasan buat bilang, saya nggak punya skill. Skill itu bisa dipelajari. Yang penting kamu mau belajar dan konsisten latihan. Nggak perlu jago langsung, mulai dari yang simple dulu. Belajar 1-2 jam setiap hari. Dalam 3 bulan, kamu sudah bisa mulai tawarkan jasa dengan skill yang kamu punya. Dan jangan takut nggak ada klien. Di Indonesia, jumlah UMKM ada puluhan juta. Mereka semua potensial jadi klien kamu. Kamu tinggal reach out, tawarkan jasa kamu, kasih sampel atau portfolio, kasih harga yang kompetitif. Pasti ada yang tertarik. Mulai dari klien kecil dulu, warung makan tetangga yang mau promosi di Instagram, toko online temen yang butuh desain banner. Jasa kecil-kecil seperti ini bisa jadi starting point kamu. Setelah punya testimoni dan portfolio, kamu bisa mulai cari klien yang lebih besar dengan fee yang lebih tinggi. Aset keempat, barang bekas berkualitas. Nah, yang satu ini sering banget diremehkan. Tapi percaya atau enggak, banyak orang yang cuan besar dari jual beli barang bekas. Kenapa barang bekas bisa jadi aset menguntungkan? Pertama, harganya murah di awal. Kamu bisa beli barang bekas dengan harga jauh di bawah harga baru. Kedua, kalau kamu bisa pilih barang yang masih kualitas bagus, kamu bisa jual lagi dengan harga yang gak jauh beda dari